Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang penuh kasih sayang, Bapa yang mulia yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami ini ya Bapa, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 yang berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah lagu dari Bobby Febian yang sepenggal liriknya mengatakan, Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara, enggak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Seringkali ngakunya Kristen tapi kelakuan bikin orang tidak demen. Dalam kekristenan, ada sebuah standar yang dituntut dari kita. Dunia mempunyai barometer bahwa orang Kristen itu harus seperti ini. Kenapa demikian? Yesus sudah memberikan teladan, baik dalam kasih, kesetiaan, kebaikan, dan semua perbuatan baik yang Yesus lakukan selama Yesus hidup di bumi ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dunia menilai kekristenan bukan dari seberapa banyak kita berbicara tentang Tuhan, melainkan dari bagaimana kita hidup setiap hari. Sebab kehidupan kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan ketika orang melihat sikap kita yang penuh kasih, rendah hati, sabar, serta mau mengampuni, mereka sebenarnya sedang melihat cerminan Kristus di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup tidak mencerminkan kasih, maka nama Tuhan pun ikut dipertanyakan
Sehingga penting bagi kita untuk menyadari bahwa panggilan sebagai orang percaya bukan hanya sekedar identitas, tetapi sebuah tanggung jawab untuk menghadirkan kasih Kristus secara nyata di tengah dunia yang haus akan kasih yang sejati. Terkadang bagi kita orang Kristen, yang penting doa berjam-jam setiap hari, puasa 2 kali seminggu, baca firman banyak-banyak, berbahasa roh, aktif pelayanan di gereja, saat teduh jam 4 pagi, bayar perpuluhan, memberi persembahan dan sebagainya. Memang aktivitas-aktivitas rohani ini penting dan luar biasa. Tetapi ada kalimat yang sama yang diulang dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 yang mengatakan, "Kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Dan diulang lagi, "Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Ada 2 hal yang perlu kita sadari di sini. Yang pertama, kasih yang nyata dan sempurna berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Di awal kitab Injilnya juga Yohanes menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Di awal suratnya pun Yohanes berkali-kali menegaskan bahwa ia dan rasul-rasul lain telah mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kehidupan Yesus Kristus. Untuk membuktikan kasih-Nya, Allah rela membayar harga yang mahal dengan cara memberikan anak-Nya ke dalam dunia, serta memberikan kehidupan kekal bagi kita. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang sejati tidak pernah dimulai dari manusia, melainkan dari Allah sendiri yang lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat, bahkan ketika kita masih berdosa. Dan kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah tindakan nyata yang penuh pengorbanan. Sehingga ketika kita menerima kasih yang Yesus berikan, seharusnya hidup kita mengalami perubahan yang nyata, di mana hati kita dilembutkan, cara pandang kita diperbarui, dan tindakan kita mulai mencerminkan karakter Kristus. Sehingga kasih ini terus mengalir dari Allah kepada kita dan melalui kita kepada orang lain, menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat yang memancarkan kasih Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Kasih berasal dan bersumber dari Allah, sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih. Yang kedua, kasih menjadi nyata ketika kita mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kasih menjadi nyata ketika kasih bukan hanya disimpan dalam diri, tetapi juga dinyatakan dengan tindakan dalam kebenaran. Seringkali kita mengaku mengasihi, tetapi masih juga saling menyakiti. Seringkali kita mengaku sayang, tetapi juga selalu menghilang ketika dibutuhkan. Hal ini bukanlah kasih yang sesungguhnya, sebab kasih membutuhkan lebih sekedar dari kata-kata. Kasih membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus dalam kebenaran.
Mengasihi orang lain bukan hanya sekedar nasihat atau dorongan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban. Mengasihi dalam kebenaran berarti kita berani melakukan yang benar, meskipun itu tidak mudah. Tetap mengasihi orang yang menyakiti kita, tetap hadir bagi mereka yang membutuhkan, meskipun kita harus berkorban waktu, tenaga, bahkan perasaan. Karena kasih yang sejati tidak mencari keuntungan diri sendiri, melainkan rela memberi tanpa pamrih, dan melalui tindakan-tindakan kecil, seperti mendengarkan, menolong, mengampuni, dan peduli, kita sedang memperlihatkan kasih Kristus yang hidup, sehingga orang lain dapat merasakan kehangatan kasih Tuhan yang nyata melalui kehidupan kita yang sederhana namun penuh makna. Seorang Stanley Jones, seorang misionaris, bertanya kepada Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India. Dia katakan bahwa Anda sering mengutip kata-kata Kristus, tetapi mengapa Anda menolak menjadi pengikut Kristus? Gandhi menjawab, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Hal ini dikatakan Gandhi karena ia mempunyai sebuah pengalaman. Seseorang penatua gereja yang seharusnya mewakili Kristus dalam tindakannya, tetapi justru karena keangkuhannya menolak Gandhi untuk datang kepada Kristus. Namun Gandhi tidak dapat menyangkal kebenaran ajaran dan teladan hidup dari Kristus sendiri. Allah yang tidak terlihat akan menjadi terlihat pada saat kita mengasihi orang lain. Dengan cara mengasihi orang lain, kita telah menunjukkan bahwa Allah tetap di dalam kita. Kisah ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa sikap dan tindakan kita sebagai orang percaya memiliki dampak yang sangat besar bagi orang lain dalam mengenal Kristus. Sebab bisa saja seseorang menilai Tuhan melalui cara hidup kita, dan ketika hidup kita tidak mencerminkan kasih, maka kita justru menjadi batu sandungan. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup dalam kasih yang tulus, rendah hati, dan penuh kebenaran, kita dapat menjadi jembatan yang membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita bukan hanya menjadi identitas iman, tetapi juga menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih Kristus yang nyata dan bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, sejauh mana penilaian Tuhan atas hidup kita? Bukan karena kita punya harta yang banyak, bukan karena kita punya posisi yang bagus dalam pekerjaan, bukan hanya kita rajin melayani saja, namun penilaian Tuhan dalam hidup kita, sejauh mana kita sudah hidup dalam kasih dan menyatakan kasih ini dengan tindakan-tindakan kita yang nyata dalam kebenaran. Marilah kita saling mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus adalah teladan kita yang sempurna dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini,
kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering mengaku mengasihi, tetapi kami belum sungguh-sungguh melakukannya dalam tindakan yang nyata. Ajar kami untuk hidup dalam kasih yang sejati, kasih yang berasal dari Tuhan, dan mampukan kami untuk mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan sepenuh hati, serta menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami boleh mencerminkan Kristus, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu, serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Tuhan, sehingga kami boleh bangun besok pagi ya Bapa, dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.